Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Kiki dalam pembelajaran matematika kelas 4. Nah, siapkan buku paketnya ya. Jangan lupa buku tulisnya juga. Yuk kita mulai belajar matematika, karena matematika itu mudah. Nah, soleh-solehah, sebelum kita belajar, jangan lupa terlebih dahulu sholat duha, sarapan, dan menyiapkan hal-hal yang lain yang dianggap penting. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pembelajaran hari ini bernilai berkah. Baik, Ustazah akan membawakan materi tentang EPB dan KPK. Apa itu EPB dan KPK? Ada yang tahu kepanjangannya apa? Ya, EPB adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sebelum kita memulai materi, ayo teman-teman, kita jawab dulu pertanyaan berikut ini ya. 4 dikali 1 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan, lalu 4 dikali 2 sama dengan, selanjutnya 4 dikali 5 sama dengan, 4 dikali 3 sama dengan, dan 4 dikali 6 sama dengan. Nah, urutan dari yang terkecil hasil perkalian tersebut adalah, kemudian kelipatan berapakah susunan bilangan tersebut? Ada yang tahu? Ada yang sudah selesai menjawab? Jawabannya adalah jeng jeng jeng. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Lalu 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 5 sama dengan 20. Selanjutnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Dan 4 dikali 6 sama dengan 24. Urutan dari yang terkecil hasil perkalian tersebut adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Kemudian, kelipatan berapakah susunan bilangan tersebut? Ayo, berapa soleh-soleha? Ya, kelipatan bilangan 4. Nah, kita akan membahas bilangan yang habis dibagi. Pertama, kita akan membahas ciri bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap atau bilangan angka satuannya 0, 2, 4, 6, atau 8. Bilangan yang habis dibagi 2 contohnya 24, 56, 100, 224, 378, 1546.
24 habis dibagi 2 karena satuannya 4. 56 habis dibagi 2 karena satuannya 6. 100 habis dibagi 2 karena satuannya 0. 224 habis dibagi 2 karena satuannya 4. 378 habis dibagi 2 karena satuannya 8. 1546 habis dibagi 2 karena satuannya 6. Kemudian, bilangan yang tidak habis dibagi 2 adalah bilangan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7. Kemudian, ciri bilangan yang habis dibagi 3. Bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah angka-angka penyusunnya 3, 6, atau 9. Bilangan yang habis dibagi 3 contohnya 126, 339, 546, dan 1239. 126 habis dibagi 3 karena satuannya 6. Jadi fokus pada satuannya ya soleh-soleha. Selanjutnya, ciri bilangan yang habis dibagi 4. Bilangan yang habis dibagi 4 adalah bilangan-bilangan yang 2 angka terakhirnya habis dibagi 4. Jadi kita fokus pada 2 angka terakhirnya. Bilangan yang habis dibagi 4 contohnya 124, 228, 336, 4828, dan seterusnya. 124 habis dibagi 4 karena 2 angka terakhir di belakangnya adalah 24. Nah, 24 habis dibagi 4. Dan seterusnya. Ciri bilangan yang habis dibagi 5. Bilangan yang habis dibagi 5 adalah bilangan yang mempunyai angka satuan 0 atau 5. Contohnya 355, 620, 450, dan seterusnya. Ciri bilangan yang habis dibagi 10. Bilangan yang habis dibagi 10 adalah bilangan yang angka satuannya 0. Contohnya 90, 100, 280, 1000, 2020, 4250, dan seterusnya. Nah, kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Yang pertama kali kita bahas adalah tentang faktor bilangan. Faktor adalah pembagian suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Contohnya, faktor 12. Terlebih dahulu, kita akan mencari bilangan-bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 12. 12, 1 dikali 12. Kemudian 2 dikali 6 hasilnya 12. 3 dikali 4 hasilnya pun 12. 4 dikali 3 12 dan 6 kali 2 hasilnya 12. Jika kita tuliskan ke dalam bentuk pembagian, sama saja hasilnya. 12 dibagi 1 12, 12 dibagi 2 6, 12 dibagi 3 4, 12 dibagi 4 3, 12 dibagi 6 2, 12 dibagi 12 menghasilkan 1. Atau dapat dituliskan dalam bentuk tabel perkalian. Nah, bisa dilihat ya soleh-soleha. 1 dikali 12, 12, 2 dikali 6, 12, 3 dikali 4, 12, 4 kali 3, 12, 6 kali 2, 12, 12 dikali 1, 12. Ternyata 1, 2, 3, 4, dan 6 akan menghasilkan bilangan 12 jika dikalikan dengan suatu bilangan. Jadi faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12.
Nah, contoh lagi ya soleh-soleha, tentukan faktor dari bilangan 20. Kita lakukan dengan mencari perkalian dua bilangan yang menghasilkan 20 terlebih dahulu. Bisa dilihat ya soleh-soleha. 1 dikali 20, 2 dikali 10, 4 dikali 5, 5 dikali 4, 10 dikali 2. Nah, semua itu menghasilkan 20. Kemudian jika dituliskan ke dalam pembagian, 20 dibagi 1, 20, 20 dibagi 2, 10, 20 dibagi 4, 5, 20 dibagi 5, 4, dan 20 dibagi 10 sama dengan 2. Dapat ditulis dalam bentuk tabel perkalian juga, seperti yang kalian lihat pada layar. Jadi, faktor dari 20 adalah 1, 2, kemudian 4, 5, 10, dan 20. Jadi yang sudah ada seperti 2, 4, 5, dan 10 tidak perlu dituliskan lagi. Nanti akan terdobel. Soleh-soleha, kita akan membahas tentang KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Baik, kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Jadi kelipatan itu merupakan hasil dari perkalian. Contohnya, bilangan kelipatan 5. Jadi, menggunakan cara pertama itu sama saja dengan menggunakan cara perkalian bersusun. 1 kali 5, 5, 2 dikali 5, 10, 3 kali 5, 15, dan seterusnya. Jika menggunakan cara kedua, itu menjumlahkan secara berulang-ulang. Misalkan 5 ditambah 5, 10, berarti itu adalah 2 dikali 5. 5-nya ada 2 kali. 5 ditambah 5 ditambah 5, 15. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 itu 20. Dan seterusnya sampai 10 kelipatan yang seterusnya. Kemudian cara yang ketiga bisa menggunakan garis bilangan seperti yang kalian lihat pada layar. Ustazah menampilkan garis bilangan hanya sampai 3 kelipatan saja karena tidak muat. Jadi bilangan kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Soleh-soleha, untuk pembelajaran hari ini kita hanya membahas bilangan faktor dan kelipatan saja. Ustazah tidak akan membahas secara keseluruhan karena materinya masih banyak dan masih panjang. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali tentang faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Dan jangan lupa hafalkan perkalian. Nah, itu dia soleh-soleha materi pembelajaran yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, semoga apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini dapat membantu soleh-soleha dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan tentang faktor dan kelipatan bilangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.